selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyangkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyangkan, Kau tetap Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik. Mari kita memulai hari ini dengan merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan kita baca. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang hari ini memohon hikmat dan pimpinan Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya siap sedia dan mata kami tertuju pada Tuhan dan firman Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya.
Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Keluarga damai yang terkasih, pernahkah kita memperhatikan kupu-kupu? Teman-teman saya di Singapura yang dulu punya anak kecil sering memelihara ulat di dalam kotak. Diberi makan daun-daunan untuk mengajar anaknya tentang metamorfosis. Mereka memposting di Instagram ketika ulat itu berubah menjadi kepompong di salah satu ranting yang dimasukkan di kotak. Lalu ketika kepompong itu berubah dalam semalam menjadi kupu-kupu. Anak-anaknya tentu saja gembira dan melepas kupu-kupu tersebut kembali ke alam. Metamorfosis pengertiannya adalah sebuah perkembangan menuju dewasa, mengalami perubahan dalam bentuk tubuh dan perilaku yang berbeda. Dalam kehidupan Paulus kita menjumpai sebuah kisah yang mirip dengan metamorfosis kupu-kupu. Tetapi esensinya tentu saja berbeda karena metamorfosis berlangsung secara alamiah, tetapi transformasi yang dialami Paulus karena perjumpaannya dengan Kristus. Transformasi orang percaya dimulai dari inisiatif Allah, prakarsa Tuhan untuk memanggil dan menentukan pilihan kepada orang percaya. Seperti di ayat 12 disebutkan dalam bacaan kita tadi, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Kristus. Dalam hal ini Allah berkenan menyatakan dirinya kepada orang yang mau bertobat. Allah berkenan dijumpai dan ditemukan oleh orang-orang yang dipilihnya untuk diselamatkan. Paulus menceritakan betapa gigihnya usaha manusiawinya untuk mentaati hukum-hukum dan adat istiadat nenek moyangnya. Namun, bukannya menemukan jalan kebenaran, dia malah semakin tersesat dalam keberdosaannya. Sampai akhirnya Allah berkenan menyatakan anaknya Yesus Kristus kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi dalam diri Paulus memberikan gambaran mengenai perubahan yang tadinya merupakan upaya manusia semata-mata menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah. Paulus mengalami masa fase seperti kepompong dalam 3 hari kebutaannya, tidak makan dan tidak minum. Dia merenungkan firman Tuhan dan menyadari kesia-siaannya bekerja giat dalam agama Yahudi selama itu. Paulus menyadari dosanya. Dalam kehidupan orang percaya ada suatu saat di mana seseorang menyadari tentang keberdosaannya dan sia-sia usahanya untuk menyelamatkan diri dengan susah payah. Lalu akhirnya menyambut uluran tangan Allah untuk menerima anugerah cuma-cuma dalam Yesus Kristus. Cuma-cuma bukan karena murah, tetapi karena terlalu mahal. Kita tidak mungkin sanggup membayarnya. Pada akhirnya Paulus yang tadinya merupakan penganiaya jemaat sekarang menjadi pemberita kabar baik, pemberita Injil, menceritakan iman yang pernah hendak dibinasakan dengan menganiaya jemaat Kristus. Keluarga damai yang terkasih, sejauh mana pertobatan yang saudara dan saya alami? Terkadang saya terkejut ketika menyadari ada banyak SK, syarat dan ketentuan yang masih saya pegang. Saya masih memberlakukan syarat-syarat yang mengatur kehidupan bergereja dan kehidupan rohani saya. Masih bertransaksi. Dapat apa dengan mengikut Tuhan? Kesembuhan dari sakit penyakit? Berkat mengalir? Saya mau bertobat atau menjadi hamba Tuhan asalkan saya keluar dari masalah saya, masalah keuangan, masalah pribadi dan lain sebagainya.
Saya mau melayani di sini, asalkan musiknya sesuai dengan selera saya. Atau saya mau melayani kalau si A dan si B ada di situ juga. Atau saya mau bergereja di sini, asalkan pendetanya Bapak atau Ibu C yang khotbah. Saya mau beribadah di gereja yang suasana musiknya seperti saya inginkan. Orang-orangnya menyambut saya dengan ramah dan seterusnya dan lain sebagainya. Oh, bukankah banyak sekali SK yang kita ajukan, syarat dan ketentuannya? Bapak, Ibu, Saudara, pertobatan yang sejati tidak begitu. Menjadi Kristen bukanlah persoalan apakah selera saya dipenuhi, bukan. Tetapi bagaimana selera Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi sebuah kesukaan yang kita kerjakan. Pertobatan adalah mengenai bagaimana transformasi, perubahan dari melayani diri sendiri kepada melayani Allah sebagai pemilik kita. Diri kita yang lama harus diganti, baik itu sifat, perbuatan, perkataan, kebiasaan. Pertobatan berarti mengalami transformasi menjadi pribadi baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Dikuduskan dan dikhususkan sedikit demi sedikit. Setiap hari, setiap sifat diubahkan sampai suatu saat orang dapat melihat Kristus ada di dalam diri kita. Maka seperti Paulus di ayat ke-24 disebutkan, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Kiranya Tuhan menolong saya dan kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terkadang kami menyadari bahwa karakter kami yang lama masih saja terbawa sampai saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya tiap saat kami boleh berdiam diri, menyadarinya, dan segera berbalik dari perilaku kami yang lama yang tidak memuliakan Tuhan. Ajarkan kami untuk peka akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami menghidupi pertobatan yang benar dalam Kristus. Amin.